Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal kembali ya untuk P3K Kompetensi Teknis Penata Layanan Operasional bagian ke-14. Nah, teman-teman, bagian ke-14 ini nanti akan ada 40 soal yang akan kita simulasikan. Baiklah, jadi kompetensi teknis teman-teman itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi kompetensi teknis dalam P3K ya, itu untuk menilai penguasaan kita dan pengetahuan serta kemampuan teknis kita sesuai dengan jabatan yang kita lamar, yaitu penata layanan operasional. Nah, dalam penata layanan operasional teman-teman, Kemenpan RB sudah mengeluarkan ya materi atau kisi-kisi resminya ya. Menpan RB sudah mengeluarkan ada 5. Yang pertama, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Kedua, menyusun rencana layanan operasional. Ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Kemudian tambahan teman-teman, ini bocoran kepada yang sudah ikut ujian. Ternyata dalam kompetensi teknis nanti ada soal-soal yang sifatnya untuk tes intelijensi umum ya, kaitannya dengan sinonim, antonim ya, kemudian hitungan matematika, hitungan jarak dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman juga mempelajari TIU ya, mempelajari tes intelijensi umum ya. Karena yang sudah ikut ujian kemarin P3K ternyata soal-soal ini keluar, sinonim, antonim, PQ ya, kemudian hitungan sederhana, menghitung jarak dan lain sebagainya itu keluar. Oke, nggak berlama-lama kita langsung saja menuju soal yang pertama. Apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam mengidentifikasi masalah operasional di sebuah instansi pemerintah? A. Mengumpulkan data kuantitatif dari seluruh divisi. B. Melakukan analisis SWOT terhadap unit kerja terkait. C. Mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan. D. Melakukan wawancara dengan pengguna layanan utama. Atau E. Mengidentifikasi masalah utama melalui dokumen dan laporan historis. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasannya, langkah pertama dalam kajian awal adalah mengidentifikasi masalah dengan menganalisis dokumen dan laporan historis untuk memahami pola atau tren masalah yang berulang. Ini memberikan gambaran awal sebelum melibatkan metode lainnya. Jadi jawabannya yang E teman-teman ya, yaitu mengidentifikasi masalah utama melalui dokumen dan laporan historis. Selanjutnya, metode mana yang paling efektif untuk memastikan bahwa kajian awal mencakup seluruh aspek layanan operasional? A. Analisis Pareto. B. Focus Group Discussion atau FGD. C. Diagram Ishikawa. D. Audit internal berbasis kinerja atau D. E. Observasi langsung proses kerja. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan diagram Ishikawa atau fishbone diagram adalah metode yang membantu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab masalah operasional secara menyeluruh sehingga memastikan semua aspek layanan diperhatikan. Jadi jawabannya yang C ya, diagram Ishikawa. Selanjutnya, apa tujuan utama dari melakukan wawancara dengan pengguna layanan saat melakukan kajian awal? A. Menguji solusi potensial yang sudah dirancang. B. Mengetahui persepsi dan pengalaman pengguna terhadap layanan. C. Mengidentifikasi kompetensi staf layanan operasional. D. Menganalisis data historis layanan. Atau E. Mengukur tingkat kepuasan pengguna. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, wawancara dengan pengguna layanan bertujuan untuk memahami persepsi mereka terhadap layanan operasional, termasuk kekurangan atau kendala yang dihadapi. Jadi yang B ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui persepsi dan pengalaman pengguna terhadap layanan. Selanjutnya,
Manakah dari indikator berikut yang paling relevan dalam mengukur efektivitas layanan operasional pada instansi pemerintah? A. Tingkat penyerapan anggaran, B. Kepuasan pegawai internal, C. Kecepatan pemrosesan layanan, D. Jumlah kunjungan harian ke kantor layanan, atau E. Peningkatan jumlah pengguna baru. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan kecepatan pemrosesan layanan adalah indikator kunci efektivitas operasional karena mencerminkan efisiensi dan kemampuan instansi dalam menangani permintaan ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jadi kecepatan pemrosesan layanan. Selanjutnya, salah satu kendala umum dalam proses kajian awal adalah resistensi dari staf operasional. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Memberikan pelatihan intensif kepada staf. B. Meningkatkan insentif untuk keterlibatan staf. C. Melibatkan staf dalam proses identifikasi masalah. D. Menggunakan teknologi untuk menggantikan proses manual. Atau E. Memprioritaskan audit eksternal daripada internal. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya melibatkan staf dalam proses identifikasi masalah dapat mengurangi resistensi karena mereka merasa dihargai dan dianggap sebagai bagian dari solusi, bukan hanya objek evaluasi. Jadi jawabannya yang C ya. Melibatkan staf dalam proses identifikasi masalah. Selanjutnya, ketika merancang indikator kinerja utama atau KPI ya, untuk layanan operasional, indikator mana yang paling relevan? A. Jumlah pegawai yang terlatih setiap tahun. B. Waktu rata-rata penyelesaian layanan. C. Tingkat turnover pegawai. D. Pengeluaran tahunan untuk fasilitas operasional. Atau E. Peningkatan jumlah dokumen yang diarsipkan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan waktu rata-rata penyelesaian layanan adalah indikator kunci yang langsung terkait dengan efisiensi dan kualitas layanan operasional sehingga sangat relevan. Jadi jawabannya yang B ya, waktu rata-rata penyelesaian layanan. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa rencana layanan operasional yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik? A. Mengadakan sosialisasi intensif kepada semua pihak terkait. B. Membuat panduan manual operasional. C. Melibatkan semua pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. D. Menyusun jadwal pelatihan khusus bagi staf. Atau E. Mengajukan revisi struktur organisasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan melibatkan pemangku kepentingan sejak awal memastikan bahwa rencana layanan operasional mendapat dukungan penuh dan relevan dengan kebutuhan serta kapasitas mereka. Jadi yang benar adalah yang C ya. Jadi kita melibatkan semua pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan. Selanjutnya, dalam menentukan prioritas program dalam rencana layanan operasional, alat analisis apa yang paling tepat digunakan? A. Diagram Pareto. B. Peta proses kerja. C. Analis kepentingan kecepatan atau impact urgency metric. D. Analis RACI ya, atau responsible, accountable, consult, dan informed. Atau E. Analisis Monte Carlo. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi alat analisis yang tepat digunakan itu adalah analisis impact urgency metric ya, atau analisis kepentingan kecepatan. Ini membantu menentukan prioritas dengan mengukur tingkat kepentingan dan urgensi dari program-program layanan operasional. Jadi jawabannya yang C ya, analisis kepentingan kecepatan atau impact urgency metric. Selanjutnya, ketika melakukan simulasi terhadap rencana layanan operasional yang telah disusun, tujuan utamanya adalah A. Menguji efisiensi sumber daya. B. Mencari umpan balik dari pengguna. C. Mengukur tingkat keberhasilan implementasi awal. D. Mengidentifikasi potensi resiko operasional. Atau E. Memastikan anggaran telah sesuai kebutuhan. Yang benar adalah yang
Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, simulasi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi resiko operasional, sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan sebelum rencana tersebut diimplementasikan sepenuhnya. Jadi jawabannya yang D ya, jadi melakukan identifikasi potensi resiko operasional. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, seorang penata layanan ingin menambahkan inovasi berbasis teknologi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengadakan pelatihan teknologi bagi staf. B. Mengidentifikasi kebutuhan teknologi berbasis analisis proses kerja. C. Mengajukan proposal anggaran untuk implementasi teknologi. D. Mengganti sistem manual dengan otomatisasi penuh. Atau E. Mengembangkan aplikasi khusus untuk pengguna layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan teknologi berdasarkan analisis proses kerja. Ini memastikan bahwa teknologi yang diadopsi benar-benar relevan dan efektif dalam mendukung layanan operasional ya. Jadi jawabannya yang B, mengidentifikasi kebutuhan teknologi berbasis analisis proses kerja. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional? A. Menyusun daftar kebutuhan bahan dan peralatan. B. Memeriksa anggaran yang tersedia. C. Melakukan pengadaan melalui e-procurement. Atau D. Mengidentifikasi stok bahan yang masih tersedia. E. Menyusun jadwal distribusi bahan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan langkah awal adalah mengidentifikasi stok bahan dan peralatan yang masih tersedia. Hal ini penting untuk menghindari pengadaan yang berlebihan dan memastikan efisiensi dalam perencanaan. Jadi yang D ya. Jadi mengidentifikasi stok bahan yang masih tersedia. Selanjutnya, dalam menyiapkan bahan dan peralatan operasional, manakah faktor berikut yang paling kritis untuk dipertimbangkan? A. Ketersediaan dana dalam APBN atau APBD. B. Kesesuaian bahan dan peralatan dengan kebutuhan layanan. C. Waktu pengadaan bahan dan peralatan. D. Preferensi pemasok atau vendor. E. Permintaan tambahan dari staf lapangan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan kesesuaian bahan dan peralatan dengan kebutuhan layanan adalah faktor utama karena mempengaruhi efektivitas layanan operasional yang diberikan kepada masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi kesesuaian bahan dan peralatan dengan kebutuhan layanan. Selanjutnya, dokumen mana yang paling penting sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan bahan dan peralatan layanan operasional? A. Rencana strategis instansi. B. Laporan keuangan tahun lalu. C. Standar operasional prosedur layanan. D. Daftar vendor terdaftar di instansi. Atau E. Kebijakan pengadaan pemerintah. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan SOP layanan menjadi acuan utama karena mendefinisikan proses kerja dan kebutuhan operasional, termasuk bahan dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung layanan. Jadi jawabannya yang C ya. Standar operasional prosedur ya, atau operating prosedur layanan atau SOP. Selanjutnya, manakah pendekatan terbaik untuk memastikan bahwa bahan dan peralatan yang disiapkan memenuhi standar kualitas? A. Melakukan pengadaan hanya dari vendor yang pernah digunakan sebelumnya. B. Memanfaatkan teknologi blockchain untuk melacak rantai pasokan.
C. Menerapkan mekanisme inspeksi kualitas pada tahap penerimaan. D. Menyusun kontrak kerjasama jangka panjang dengan vendor. Atau E. Menggunakan referensi bahan yang digunakan oleh instansi lain. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, inspeksi kualitas pada tahap penerimaan bahan dan peralatan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak atau dokumen pengadaan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya. Menerapkan mekanisme inspeksi kualitas pada tahap penerimaan. Selanjutnya, ketika menghadapi kendala keterbatasan anggaran, bagaimana seorang penata layanan operasional dapat mengoptimalkan pengadaan bahan dan peralatan? A. Mengurangi spesifikasi bahan untuk menekan biaya. B. Mengalihkan dana dari pos anggaran lain. C. Mencari vendor baru dengan harga lebih murah. D. Menunda pengadaan hingga anggaran mencukupi. Atau E. Memprioritaskan bahan dan peralatan yang mendukung layanan inti. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan memprioritaskan bahan dan peralatan yang mendukung layanan inti adalah langkah terbaik dalam situasi keterbatasan anggaran. Karena layanan utama harus tetap berjalan dengan efisien. Jadi yang benar yang E ya. Memprioritaskan bahan dan peralatan yang mendukung layanan inti. Selanjutnya, apa langkah yang paling efektif untuk memastikan pelaksanaan layanan tetap adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna? A. Mengadakan survei rutin kepada pengguna layanan. B. Memperbarui SOP setiap bulan. C. Memberikan pelatihan adaptasi kepada staf setiap triwulan. D. Menunggu arahan dari pimpinan. Atau E. Menyediakan anggaran darurat untuk setiap unit kerja. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasannya, mengadakan survei rutin kepada pengguna layanan adalah langkah terbaik untuk memastikan pelaksanaan layanan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan yang terus berkembang. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Jadi mengadakan survei rutin kepada pengguna layanan. Selanjutnya, apa resiko utama jika pelaksanaan layanan operasional tidak sesuai dengan hasil kajian? A. Meningkatnya biaya pengadaan bahan operasional. B. Turunnya motivasi staf lapangan. C. Terhambatnya pengambilan keputusan oleh pimpinan. D. Rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Atau E. Meningkatnya waktu penyelesaian laporan. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan, resiko utama adalah rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Karena pelaksanaan yang tidak sesuai hasil kajian dapat menghasilkan layanan yang tidak efektif atau tidak memenuhi kebutuhan. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi dampaknya rendahnya tingkat kepuasan pengguna layanan. Selanjutnya, apa pendekatan yang paling tepat untuk menangani umpan balik negatif dari pengguna selama pelaksanaan layanan? A. Mengabaikan umpan balik jika jumlahnya kecil. B. Membuat survei lanjutan untuk mendapatkan data lebih rinci. C. Menyampaikan umpan balik kepada staf yang bertugas. Atau D. Menggunakan umpan balik untuk perbaikan proses secara langsung. E. Membuat laporan khusus kepada pimpinan tentang umpan balik tersebut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan, umpan balik negatif harus dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan proses secara langsung agar layanan dapat terus ditingkatkan secara adaptif. Jadi yang benar adalah yang D ya. Jadi kita menggunakan umpan balik
untuk perbaikan proses secara langsung. Selanjutnya, seorang penata layanan menemukan bahwa beberapa staf tidak mematuhi SOP dalam pelaksanaan layanan operasional. Apa tindakan terbaik yang sebaiknya dilakukan? A. Memberikan sanksi kepada staf yang bersangkutan. B. Menghentikan sementara pelaksanaan layanan di unit kerja tersebut. C. Memberikan pelatihan ulang tentang SOP. D. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan instansi. Atau E. Meningkatkan frekuensi pengawasan di lapangan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan memberikan pelatihan ulang tentang SOP adalah solusi yang efektif untuk memastikan staf memahami pentingnya SOP dan menerapkannya dalam pelaksanaan layanan. Jadi yang C ya. Jadi memberikan pelatihan ulang tentang SOP. Selanjutnya, apa strategi terbaik untuk memastikan bahwa layanan operasional berjalan secara berkelanjutan dan konsisten? A. Membentuk tim evaluasi kinerja layanan secara berkala. B. Menyusun laporan harian untuk setiap aktivitas layanan. C. Melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan laporan. D. Menggunakan teknologi otomatisasi dalam layanan. E. Memfokuskan pelaksanaan pada unit kerja tertentu terlebih dahulu. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan membentuk tim evaluasi kinerja layanan secara berkala membantu memantau konsistensi pelaksanaan layanan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk memastikan keberlanjutan. Jadi jawabannya yang A ya, jadi membentuk tim evaluasi kinerja layanan secara berkala. Selanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional adalah A. Membandingkan hasil layanan dengan indikator kinerja utama atau KPI. B. Menyusun laporan evaluasi awal. C. Mengumpulkan data pelaksanaan layanan. D. Mengadakan diskusi dengan pimpinan unit kerja. Atau E. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan langkah pertama adalah mengumpulkan data pelaksanaan layanan, baik dari laporan internal maupun hasil survei, untuk memastikan bahwa evaluasi didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat ya. Jadi yang benar yang C ya, jadi kita mengumpulkan data pelaksanaan layanan. Selanjutnya, apa tujuan utama dari mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional? A. Menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. B. Mengidentifikasi kelemahan dalam proses layanan. C. Memberikan penghargaan kepada staf yang berprestasi. D. Menentukan kebutuhan pengadaan baru. Atau E. Menetapkan kebijakan layanan baru. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan evaluasi bertujuan utama untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan dalam proses layanan, sehingga dapat dilakukan peningkatan pada pelaksanaan berikutnya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi mengidentifikasi kelemahan dalam proses layanan. Selanjutnya, indikator berikut yang paling relevan dalam mengevaluasi keberhasilan layanan operasional adalah A. Tingkat turnover pegawai. B. Jumlah aduan pengguna yang diterima. C. Kesesuaian pelaksanaan dengan anggaran. D. Jumlah rapat evaluasi yang diadakan. Atau E. Tingkat kecepatan dalam penyelesaian layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan tingkat kecepatan dalam penyelesaian layanan adalah indikator yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas layanan operasional sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi yang E ya, tingkat kecepatan dalam penyelesaian layanan.
Selanjutnya, metode apa yang paling efektif digunakan untuk mengevaluasi akar masalah dalam pelaksanaan layanan operasional? A. Analisis SWOT, B. Diagram Pareto, C. Root Cause Analysis atau RCA, D. Balance Scorecard, atau E. Metode Monte Carlo. Yang benar adalah analisis SWOT, diagram Pareto, root cause analysis, balance scorecard, atau metode Monte Carlo. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Root cause analysis ya, atau RCA adalah metode terbaik untuk mengevaluasi akar penyebab masalah, membantu menemukan solusi yang tepat untuk kendala dalam pelaksanaan layanan. Jadi yang C, root cause analysis. Selanjutnya, manakah pendekatan berikut yang paling tepat untuk mengevaluasi kepuasan pengguna terhadap layanan operasional? A. Menyusun laporan berdasarkan observasi lapangan. B. Melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala. C. Mengadakan diskusi dengan pimpinan unit kerja. D. Membandingkan layanan dengan instansi lain. Atau E. Meninjau jumlah keluhan yang diterima secara manual. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Survei kepuasan pengguna memberikan data langsung dari pengguna tentang pengalaman mereka yang merupakan indikator penting keberhasilan layanan ya. Jadi jawabannya yang B, melakukan survei kepuasan pengguna secara berkala. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional dihadapkan pada data keluhan pelanggan yang besar dan tidak terstruktur. Apa langkah terbaik untuk memulai analisis data tersebut? A. Mengabaikan data yang tidak relevan dan fokus pada data terbaru. B. Menggunakan teknik analis regresi untuk menyusun pola. C. Membersihkan data atau data cleansing untuk mengidentifikasi pola utama. D. Mengelompokkan data berdasarkan asumsi pribadi. Atau E. Menggunakan hasil keluhan dari instansi serupa sebagai acuan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan langkah pertama dalam mengelola data besar yang tidak terstruktur adalah membersihkan data agar dapat dianalisis lebih lanjut. Data cleansing memastikan akurasi dan relevansi informasi sebelum masuk ke tahap analisis lebih kompleks. Jadi yang pertama ya, itu adalah membersihkan data dulu atau data cleansing untuk mengidentifikasi pola utama. Selanjutnya, ketika sebuah instansi pemerintah menerima keluhan layanan yang sangat spesifik, apa yang harus dilakukan untuk memvalidasi keluhan tersebut? A. Membandingkan keluhan dengan kasus serupa di instansi lain. B. Melakukan wawancara dengan pihak yang mengajukan keluhan. C. Mengasumsikan keluhan benar dan langsung mencari solusinya. D. Mengirimkan survei kepada semua pengguna layanan. Atau E. Meninjau ulang kebijakan internal yang terkait layanan tersebut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan wawancara dengan pihak yang mengajukan keluhan membantu memperoleh informasi mendalam dan kontekstual tentang masalah, sehingga keluhan dapat divalidasi dengan lebih akurat. Jadi yang benar adalah yang B ya. Jadi melakukan wawancara dengan pihak yang mengajukan keluhan. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional harus memprioritaskan keluhan layanan publik yang berdampak besar. Indikator apa yang paling penting untuk menentukan prioritas tersebut? A. Tingkat keparahan dampak terhadap masyarakat. B. Jumlah keluhan serupa dalam periode tertentu. C. Kemudahan penyelesaian masalah. D. Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan keluhan. Atau E. Opini pimpinan instansi terhadap keluhan tersebut. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan. Dalam manajemen layanan publik,
keluhan dengan dampak besar terhadap masyarakat harus diprioritaskan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan publik dan kredibilitas instansi ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Tingkat keparahan dampak terhadap masyarakat. Selanjutnya, dalam situasi di mana penyebab masalah layanan publik tidak jelas, metode analisis apa yang paling tepat digunakan? A. Fishbone diagram, B. Pareto analis, C. SWOT analis, D. Analisis kuantitatif, E. Benchmarking dengan instansi lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan fishbone dengan diagram sangat efektif ya. Fishbone diagram itu sangat efektif untuk mengidentifikasi penyebab mendasar masalah yang kompleks. Metode ini membantu mengelompokkan faktor-faktor penyebab untuk analisis lebih mendalam. Jadi jawabannya adalah yang A ya, fishbone diagram. Selanjutnya, saat menemukan bahwa keluhan publik berasal dari ketidaksesuaian prosedur layanan, apa tindakan pertama yang harus dilakukan? A. Merevisi prosedur tanpa melibatkan pihak terkait. B. Mengkaji ulang prosedur dengan mengacu pada standar operasional. C. Menambahkan personel untuk mempercepat proses layanan. D. Memberikan pelatihan mendadak kepada staf yang terlibat. Atau E. Mengganti sistem layanan yang digunakan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan mengkaji ulang prosedur yang tidak sesuai dengan standar operasional adalah langkah awal untuk memastikan bahwa revisi yang dilakukan relevan dan efektif ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi mengkaji ulang prosedur dengan mengacu pada standar operasional. Selanjutnya, dalam menilai permasalahan dalam layanan, pengumpulan data menjadi langkah penting. Metode apa yang paling tepat digunakan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam dalam mendukung kajian awal? A. Melakukan wawancara mendalam dengan pihak manajemen saja. B. Menganalisis laporan operasional sebelum secara menyeluruh. C. Menggunakan pendekatan campuran antara survei kuantitatif dan diskusi kelompok terfokus. D. Mengidentifikasi kesalahan prosedur berdasarkan laporan keluhan pengguna. Atau E. Mengembangkan indikator kinerja baru untuk mengukur hasil layanan terkini. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan pendekatan campuran memberikan data yang lebih kaya dan mendalam. Karena survei kuantitatif dapat memberikan pola umum, sedangkan diskusi kelompok terfokus dapat menggali detail dan perspektif yang mungkin terlewat ya. Jadi jawabannya yang C. Jadi menggunakan pendekatan campuran antara survei kuantitatif dan diskusi kelompok terfokus. Selanjutnya, analisis mendalam diperlukan untuk menilai hubungan sebab akibat saat terjadi permasalahan layanan. Manakah strategi terbaik untuk memvalidasi hipotesis awal mengenai penyebab permasalahan? A. Membandingkan hasil analis dengan standar terbaik industri. B. Menggunakan diagram sebab akibat untuk memvisualisasi kemungkinan hubungan antar variabel. C. Menganalisis tren data operasional dalam periode 5 tahun terakhir. D. Mengadakan diskusi dengan semua pihak yang terlibat untuk mencapai konsensus. Atau E. Menyusun solusi alternatif untuk setiap kemungkinan penyebab yang teridentifikasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya diagram sebab akibat seperti fishbone diagram adalah alat yang efektif untuk memvalidasi hipotesis awal karena memungkinkan visualisasi hubungan antara penyebab potensial dengan masalah utama. Sehingga analisis menjadi lebih terstruktur ya. Jadi yang B. Menggunakan diagram sebab akibat untuk memvisualisasi kemungkinan hubungan antara variabel. Misalnya contoh diagram sebab akibat itu bisa
seperti fishbone diagram gitu ya, atau diagram tulang ikan ya. Selanjutnya, rencana layanan harus mencakup indikator kinerja untuk mengevaluasi keberhasilannya. Apa langkah awal yang paling penting dalam menentukan indikator kinerja yang sesuai? A. Menganalisis pola kinerja layanan dari periode sebelumnya. B. Menentukan indikator yang mudah dipahami oleh seluruh tim operasional. C. Memastikan indikator dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. D. Menyesuaikan indikator dengan target yang ingin dicapai dalam rencana. Atau E. Membandingkan indikator yang digunakan dengan organisasi lain di sektor yang sama. Yang benar adalah yang kita lihat. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya menyesuaikan indikator dengan target rencana, memastikan bahwa evaluasi kinerja fokus pada pencapaian yang sesuai dengan prioritas strategis dan tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi menyesuaikan indikator dengan target yang ingin dicapai dalam rencana. Selanjutnya, penting untuk melakukan penilaian resiko saat menyusun rencana layanan operasional agar potensi hambatan dapat diantisipasi. Teknik apa yang paling efektif digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi? A. Brainstorming dengan tim operasional untuk mengumpulkan daftar resiko potensial. B. Menggunakan matriks resiko untuk menilai dampak dan kemungkinan resiko. C. Membandingkan resiko yang pernah terjadi di organisasi lain dengan kondisi saat ini. D. Mengidentifikasi resiko berdasarkan data historis layanan operasional organisasi. Atau E. Meninjau ulang seluruh prosedur layanan untuk menemukan celah operasional. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasan brainstorming dengan tim operasional memungkinkan identifikasi resiko dari berbagai perspektif sehingga daftar resiko yang dihasilkan lebih lengkap dan relevan dengan kondisi operasional nyata. Jadi yang benar adalah yang A ya. Jadi brainstorming dengan tim operasional untuk mengumpulkan daftar resiko potensial. Selanjutnya, menentukan kualitas bahan dan peralatan yang akan digunakan dalam layanan operasional adalah hal yang krusial untuk menjaga standar layanan. Apa kriteria utama yang harus diprioritaskan dalam memilih bahan dan peralatan tersebut? A. Harga bahan yang paling ekonomis untuk menjaga efisiensi anggaran. B. Ketersediaan bahan dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan. C. Kepatuhan bahan dan peralatan terhadap standar kualitas dan regulasi yang berlaku. D. Kemudahan penggunaan bahan oleh staf operasional yang berpengalaman. E. Kesamaan bahan dengan yang digunakan oleh penyedia layanan lain yang sejenis. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya, teman-teman. Pembahasan kepatuhan terhadap standar kualitas dan regulasi memastikan bahwa bahan dan peralatan yang digunakan mendukung layanan operasional yang aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi jawabannya yang C. Kepatuhan bahan dan peralatan terhadap standar kualitas dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, menyesuaikan jumlah bahan dan peralatan yang disiapkan dengan kebutuhan operasional memerlukan perhitungan yang akurat. Apa langkah utama yang harus dilakukan untuk menentukan jumlah optimal bahan yang dibutuhkan? A. Membuat perkiraan kebutuhan berdasarkan rata-rata penggunaan bulanan. B. Menggunakan analisis permintaan berdasarkan pola konsumsi sebelumnya. C. Memastikan semua bahan tersedia dalam jumlah maksimal untuk mencegah kekurangan. D. Membandingkan kebutuhan dengan penyedia layanan operasional lain. Atau E. Menyesuaikan jumlah bahan dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan, analisis, permintaan berdasarkan pola konsumsi sebelumnya memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan aktual, sehingga jumlah bahan yang disiapkan dapat dioptimalkan untuk menghindari pemborosan maupun kekurangan. Jadi yang benar adalah yang B ya teman-teman. Jadi menggunakan analisis permintaan berdasarkan pola konsumsi sebelumnya. Selanjutnya, pelaksanaan layanan operasional tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Kendala terkait dengan keterampilan atau kapasitas staf yang tidak sesuai dengan tuntutan operasional dapat mempengaruhi kinerja layanan. Apa langkah strategis yang paling efektif untuk memastikan kesiapan staf dalam menghadapi tantangan ini? A. Mengadakan pelatihan intensif secara berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis staf. B. Mengurangi kompleksitas tugas untuk menyesuaikan dengan kapasitas staf yang ada. C. Menyusun jadwal kerja yang fleksibel agar staf tidak terbebani dengan tuntutan operasional. D. Mengidentifikasi potensi staf yang lebih berpengalaman untuk mengatasi kendala teknis secara langsung. Atau E. Meningkatkan komunikasi antara staf dengan manajer untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab yang ada. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu ada di yang A ya. Pembahasan mengadakan pelatihan intensif secara berkala adalah langkah strategis untuk memastikan staf memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan operasional yang dinamis. Pelatihan yang berkesinambungan akan mempersiapkan staf untuk mengatasi berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan layanan. Yang benar adalah yang A ya, teman-teman. Jadi mengadakan pelatihan intensif secara berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis staf. Selanjutnya, kendala dalam pelaksanaan layanan operasional seringkali muncul dari perbedaan interpretasi prosedur atau ketidakjelasan dalam penugasan. Dalam rangka menjaga keselarasan dan kualitas pelayanan, apa langkah yang paling tepat untuk meminimalkan perbedaan interpretasi prosedur di kalangan staf? A. Menyediakan dokumen prosedur yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh seluruh staf. B. Melakukan pertemuan rutin untuk membahas setiap perbedaan interpretasi yang muncul di lapangan. C. Menggunakan sistem pelaporan otomatis untuk mengurangi kemungkinan interpretasi yang salah. D. Menyediakan pelatihan mengenai prosedur layanan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas masing-masing staf. Atau E. Meningkatkan komunikasi informal antar staf untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap prosedur. Yang benar adalah yang Oke, sudah. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasan menyediakan pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas masing-masing staf adalah solusi yang tepat untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap prosedur. Hal ini mengurangi kesalahan interpretasi dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang D ya teman-teman ya. Jadi menyediakan pelatihan mengenai prosedur layanan yang lebih spesifik sesuai dengan tugas masing-masing staf. Selanjutnya, setelah evaluasi ditemukan bahwa banyak faktor eksternal yang mempengaruhi hasil yang dicapai, seperti perubahan regulasi dan kondisi pasar. Dalam hal ini, bagaimana sebaiknya hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan? A. Fokus hanya pada faktor internal yang dapat dikendalikan tanpa memperhatikan faktor eksternal. B. Mengabaikan faktor eksternal dan melanjutkan strategi yang ada tanpa perubahan. C. Menganalisis dampak faktor eksternal dan menyesuaikan strategi operasional untuk merespons perubahan tersebut. D. Membiarkan perubahan eksternal berlangsung tanpa penyesuaian dalam operasional. Atau E. Memfokuskan seluruh upaya pada peningkatan sumber daya internal tanpa mempertimbangkan faktor eksternal. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan menganalisis dampak faktor eksternal dan menyesuaikan strategi operasional adalah kunci untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan yang terjadi, serta untuk mengoptimalkan kinerja di masa depan. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Menganalisis dampak faktor eksternal dan menyesuaikan strategi operasional untuk merespon perubahan tersebut. Selanjutnya, dalam proses evaluasi seringkali terdapat perbedaan antara hasil yang dicapai dan harapan yang telah ditetapkan. Jika penyebabnya bukan karena faktor eksternal, namun hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa aspek operasional justru mengalami penurunan meskipun tidak ada perubahan yang signifikan. Apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu? A. Mengidentifikasi dan memperbaiki setiap masalah teknis yang mungkin terjadi pada sistem atau prosedur. B. Membuat perubahan pada target yang ditetapkan agar lebih realistis dengan kondisi saat ini. C. Melakukan peninjauan ulang terhadap standar operasional dan memastikan kepatuhan terhadapnya. D. Fokus pada pelatihan ulang staf untuk mengatasi penurunan kinerja tanpa memikirkan aspek lain. Atau E. Mengabaikan hasil evaluasi karena tidak ada perubahan signifikan dalam lingkungan operasional. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya mengidentifikasi masalah teknis yang mungkin terjadi pada sistem atau prosedur adalah langkah pertama yang paling tepat. Ini membantu dalam mengetahui penyebab penurunan kinerja tanpa merubah target yang ada ya. Jadi jawabannya yang A ya. Jadi melakukan identifikasi, kemudian memperbaiki setiap masalah teknis yang mungkin terjadinya di dalam sistem atau terjadinya di dalam prosedur ya. Jadi jawabannya yang A. Demikianlah teman-teman 40 contoh soal untuk penata layanan operasional. Mudah-mudahan apa yang sudah kita simulasikan, sudah kita latihan, sudah kita bahas tadi, itu menambah wawasan sehingga mempermudah teman-teman saat ujian nanti. Dan soal yang terakhir ini akan kita munculkan soal-soal yang tingkat kesulitannya cukup signifikan. Nah, jadi terus semangat belajar, terus fokus kepada soal-soal yang sulit, sehingganya di saat ujian dapat menjawab dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.